Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Gulai Daging Ibu. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita lanjutkan ceritanya. Tersiarnya kabar gulai daging Parni yang nikmat membuat banyak orang yang rela mengantri untuk mencicipi. Tidak terkecuali Halimah, ibu dari Gito, alias mertua Parni. Desas-desus tentang nikmatnya gulai daging yang katanya gurih dan membuat lidah bergoyang, menjadikan rasa penasaran kian membuncah di hati Halimah. Sore ini ia begitu antusias, ingin berkunjung ke rumah menantu miskin yang selalu dihinanya itu. Sedikit memaksa, anak gadisnya yang baru saja pulang bekerja. "Mau apa sih, Mak? Biasanya lihat Mbak Parni saja sudah mau muntah." Sarina berdecak kesal. Tubuhnya masih teramat lelah sehabis bekerja di pabrik tempat pembuatan saus. "Mak penasaran, kata tetangga sebelah, masakan Parni itu enak," ujar ibunya. "Mak, selama ini Mama berlaku kasar sama Mbak Parni. Sari saja tidak dibolehkan mengasih jajanan, apalagi bantu keseharian mereka. Padahal Sari kasihan, Mbak Parni dan juga anak-anaknya pasti sering kelaparan," desis wanita berkulit putih itu sembari menaruh pantatnya di kursi rotan dengan sedikit menghentak. "Ya, karena Mama benci wanita miskin yang tidak tahu malu seperti dia. Bawa sial, buktinya itu, abangmu lumpuh dan tidak bisa bekerja. Makan, tidur, tidak bisa ngasih uang." Halimah pun malah naik pitam diungkit keburukannya. "Semua itu takdir Allah, Mak. Mana kita bisa menolak? Mama kan juga punya banyak warisan. Kasihlah dikit untuk Bang Gito, biar Mbak Parni bisa pakai untuk modal usaha." Sari mencoba meluluhkan hati Halimah. "Halah, menantu tidak tahu diri macam itu. Jualan enak aja jualan enak saja, tidak ada mikir mau mengasih mertua. Dasar pelit," cibirnya dengan wajah masam. "Kalau aku punya mertua seperti Mama, aku juga ogah, Mak. Nganter nanti cuma dapat hinaan. Buat apa?" Sari serta-merta bangkit. Ia sebenarnya amat kesal dengan sifat mamanya yang pilih kasih. Giliran kepada Dewi, menantu dari abang tertuanya, di mana emaknya amat baik. Itu karena Dewi bekerja di kantor besar dan mempunyai gaji yang hampir sama dengan gaji abangnya Diman. "Dasar anak kurang ajar kamu. Kalau tidak mau mengantar ya sudah, aku pergi sendiri." Emak memutar tubuhnya seraya menghentak kaki merajuk. "Ya sudah, Sari saja yang pergi. Mak tunggu aja di rumah," kata Sari. "Mama mau ikut, tapi Mak..." Sari pun akhirnya mengalah karena mendapat ancaman dari mata Mak yang melebar marah. Dengan sedikit menghela nafas, Sari melangkah ke arah motor, mengikuti langkah mamanya yang nampak bersemangat. Saat itu hari mulai senja. Terselip rasa keraguan di hatinya saat motor sudah menyala. Rumah kakaknya yang berada di desa sebelah membutuhkan waktu yang cukup lama dan melewati area pemakaman yang luas. Sari melenguh saat motor sudah bergerak menjauhi rumah, sedangkan Halimah menarik salah satu bibirnya. Ada sesuatu di dalam hatinya. Ia bukan hanya sekedar ingin mencicipi masakan menantunya itu, tapi juga ingin melihat bagaimana keadaan anaknya. "Mak, kita pulang saja yuk. Hari mulai gelap, mana jalanan sepi, dan sebentar lagi kita masuk area pemakaman." Sari berulang kali menyentuh tengkuknya, merasakan gelenyar aneh dan bulu kuduknya berdiri saat motor semakin dekat dengan area pemakaman. "Ah, sudahlah, tidak akan ada apa-apa." Halimah masih ngotot dan menolak pulang. Alhasil Sari tetap melanjutkan perjalanan mereka, meski hati menggerutu kesal. Sari menyipitkan mata saat ia melihat seorang seperti duduk di pinggir kuburan. Bunyi berisik seperti orang bercakap-cakap terdengar lantang, membuat darah Sari berdesir seketika. Jantungnya bergemuruh kencang. Sari yang didera rasa takut yang teramat sangat, tanpa sadar mengegas motornya hingga laju motor sangat kencang. Halimah yang di belakangnya hampir saja terjungkal.
Kalau saja ia tidak sigap mencengkram baju kerja anak perempuannya itu. "Sari, jangan ngebut-ngebut, Sar!" teriak Halimah saat mereka sudah melewati area kuburan. Nafas Sari tersengal-sengal. Beberapa kali ia menarik nafasnya susah payah. Ia bisa sedikit lega saat telah melewati kuburan. Baru saja Sari ingin menjawab pertanyaan mamanya. Rungunya mendengar suara lirih bayi yang sedang menangis. Ma, pegangan, Ma." Sari kembali tancap gas karena ia yakin tidak mungkin ada bayi di tempat yang penuh dengan pepohonan rindang dan juga ilalang yang tinggi. Karena di samping komplek pemakaman, memang terdapat semak yang cukup luas. Sementara motor Sari yang saat itu melaju kencang, membuat seseorang yang memang duduk di depan komplek makam menatapnya heran dan bertanya-tanya. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, melihat tingkah wanita yang bawa motor ugal-ugalan seperti ketakutan. Laki-laki itu lantas bangkit dan masuk ke dalam area makam, dan kembali duduk di makam bersama beberapa orang yang berjaga. Mereka duduk sembari menyantap gorengan dan minum kopi, mengelilingi kuburan bayi yang baru dimakamkan sore tadi. Semenjak hilangnya mayat bayi yang baru dimakamkan beberapa hari yang lalu, warga selalu berjaga jika ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Kasus pencurian mayat belum terungkap, dan itu membuat semua orang takut. Banyak yang berspekulasi jika itu diambil binatang buas, dan ada juga yang berpikir untuk ilmu hitam. Entahlah, karena semua masih menjadi misteri yang belum terungkap. Sesampainya di rumah Parni, Sari tidak lantas turun. Rasa takut masih menguasai dirinya. Ia terlihat enggan untuk masuk ke rumah ipar yang sudah sejak lama tidak pernah ia singgahi, karena dilarang keras oleh mamanya. "Kamu gak turun? Ayo, cepat, ini sudah malam." Halimah menekan suaranya agar Sari mau menurut dan ikut ke dalam. "Mak duluan saja, Sari mau membeli jajan di warung depan untuk anak-anak Bagito," sahutnya saat mulai tenang. "Alah, ngapain susah-susah buat beli jajanan untuk anak-anak dekil seperti mereka?" Gerutu Halimah berniat mencegah anaknya yang hendak bergerak ke warung bersama motornya. "Mak, biar begitu mereka cucumu. Sadarlah, Mak, sebelum hal buruk terjadi pada Mama." Tanpa menunggu jawaban mamanya, Sari memutar motor dan melaju dengan kencang menuju warung yang sempat ia lihat sebelum sampai di rumah abang nomor 2-nya itu. Halimah menggeram marah, merasa Sari tidak mengindahkan ucapannya. Ia lalu berbalik dan melangkah menuju rumah papan yang sebagian sudah lapuk dan dimakan rayap. Langkahnya terhenti sejenak saat tiba di depan pintu rumah menantu yang amat ia benci. Kalau tidak karena rasa penasaran yang begitu tinggi, ia tidak ingin sedikit pun untuk menginjakan kaki di rumah gubuk yang penuh debu seperti saat ini. Ia mengetuk pintu dengan kuat, membuat rumah papan itu sedikit bergetar karenanya. Berulang kali ia memanggil si empunya rumah. Tidak ada sahutan. Tapi kemudian, beberapa detik kemudian terdengar derap langkah mendekati pintu, dan seseorang serta-merta membuka pintu dengan tergesa. Seraut wajah lelah memakai mukena usang yang sudah terkoyak di beberapa tempat, menatap nanar kedatangan Halimah. Bibirnya bergetar, seolah tidak percaya sosok yang saat ini berdiri di hadapannya. Ibu, mari masuk, Bu." Wanita yang tidak lain adalah Parni itu segera menyingkir dan menunduk hormat saat mertuanya itu hendak melangkah masuk. Pandangan Halimah mengedar ke segala arah. Rumah kayu bobrok yang membuatnya jijik. Ia tidak menyangka anaknya betah tinggal di tempat kumuh dan hidup susah bersama Parni. "Mana Gito?" Ia menyentak tangannya saat Parni hendak mencium tangan ibu dari suaminya itu. Dengan suara yang tercekat, Parni berusaha menjawab, karena ia mendapat perlakuan tidak mengenakan. Ada, Bu, di kamar, baru selesai sholat," jawab Parni terbata. "Anak-anakmu mana?" tanyanya penuh selidik. Matanya tetap memperhatikan setiap inci dari rumah Parni yang membuat ia bergidik jijik. "Mereka biasa tertidur setelah habis maghrib, Bu, karena tidak ada TV," jawab Parni pelan.
Kalau begitu, aku mau ketemu sama Gito. Tanpa permisi, Halimah melangkah menuju kamar anaknya, sedangkan Parni mengikuti dari belakang. Halimah menatap kasihan anaknya, yang saat ini sedang menyuap makannya dengan susah payah. Hanya nasi dan sayur tanpa lauk. Tanpa terasa, air matanya mengalir di ujung matanya. Gito yang sedang menyuap segera menghentikan makannya dan melayangkan senyum pada mamanya yang saat itu masih berdiri mematung di ambang pintu. Gito, malangnya nasibmu nak, ikut mama pulang, nanti mak masakin makanan yang layak untukmu. Semarah-marahnya Halimah pada Gito yang lebih memilih pada istri yang dari dulu ia tentang. Tetap saja Halimah tidak tega melihat anak nomor duanya itu dalam kondisi kurus dan tidak terawat. Parni hanya bisa menghela nafas pelan. Dadanya seketika sakit mendengar ucapan ibu mertuanya. Ia sadar, memang saat ini suaminya sangat jauh berbeda dengan saat sebelum suaminya sakit. Kau Parni, bagaimana caramu merawat anakku? Sudah aku bilang, kamu itu hanya pembawa sial, sial. Halimah mengarahkan jari telunjuknya ke kening Parni, hingga kepala Parni sedikit terdorong ke belakang. Parni pun hanya bisa mencengkeram mukenanya. Ibu mertuanya memang selalu berbuat buruk kepadanya. Tapi kali ini, perbuatannya sungguh sangat menyakitkan. Mama! Gito mengeluarkan tangannya ke arah Parni yang hampir saja tersungkur. Beruntung ia cukup tangkas berpegang pada konsen pintu. Mama! Sari yang baru saja datang dan melihat kejadian tidak mengenakan itu, langsung berlari dan membantu Parni berdiri. Kilat amarah begitu terpancar di mata Sari. Kali ini mamanya sungguh sangat keterlaluan. Kantong berisi jajan untuk keponakannya terbuang begitu saja, terlempar dari tangannya tanpa sadar. Mama ini, meski Mbak Parni tidak melawan, Sari rasa Mama tidak berhak berbuat kasar. Mbak Parni juga menantumu, anakmu, Mak. Suara Sari menggelegar, sedikit terhuyung, sembari menahan tangis. Parni pun melepas genggaman tangan si adik ipar dan berlari ke arah kamar anak-anaknya. Saat mendengar suara si bungsu Tono yang sedang menangis, Sari menatap geram mamanya. Begitupun Gito, lelaki lumpuh itu hanya mampu menangis menghadapi sikap mamanya yang keterlaluan pada istri yang selama ini banting tulang demi dirinya dan juga keempat anak mereka. Kalian ini bela wanita tidak jelas macam Parni, pembawa sial. Ngerti tidak kalian? Hah? Bentak mamanya. Mak tadi janji datang kemari cuma mau mencicipi gulai daging buatan Mbak Parni. Tapi kenapa malah marah-marah begini? Sari kembali mengungkap niat awal mamanya. Halimah hanya terdiam, membungkam mulutnya. Parni yang berada di kamar sebelah membuka telinganya lebar-lebar. Hatinya sakit bukan kepalang, sembari menepuk-nepuk pantat Tono pelan agar bocah itu kembali tertidur nyenyak. Tangis Parni pun pecah dalam kebisuan. Hidupnya yang baru saja akan bahagia karena usaha gulai dagingnya yang selalu habis dan mendulang rupiah. Kini ia harus menelan pil pahit akan kehilangan suami, karena pasti ibu mertuanya akan membawa pergi Gito setelah pertengkaran malam ini. Parni terisak sembari mencengkram dadanya yang terasa amat sakit. Ia hanya menunggu momen berikutnya. Ia pasrah, mungkin memang bahagia tercipta bukan untuknya. Setelah berdebat panjang dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Halimah akhirnya memutuskan untuk pulang dan berjanji membawa serta anak keduanya Gito. Setelah ia menyuruh anak pertamanya Diman menjemput dengan membawa mobilnya. Hati wanita mana yang tidak hancur mendengar suaminya akan dibawa pergi jauh darinya. Tapi Halimah beralasan jika tinggal bersamanya, Gito akan lebih terawat dan bisa disembuhkan. Parni hanya bisa pasrah, tidak banyak kata terucap dari mulutnya. Ia larut pada kesedihan yang teramat dalam. Ayo Sari, kita pulang, ajak Halimah dengan suara yang ditekan. Ia sudah jengah berada di rumah kumuh milik menantunya. Sari tidak mau, Mak. Trauma lihat kuburan tadi, jawab Sari. Kalau kamu tidak mau pulang, Mama pulang dengan siapa? Bentak mamanya. Mama pulang saja sendiri, ujar Sari. Ia berkeras tidak ingin pulang malam itu juga.
"Baik, Mak pulang sendiri." Wanita tua itu menjawab dengan enteng. "Naik apa, Mak?" tanya Parni yang saat itu memberanikan diri untuk bicara. "Halah, tukang ojek banyak, ngapain takut?" sahutnya sembari berdiri dan menatap tajam ke arah Sari. "Mak, jangan ngeyel, Mak. Besok saja." Lagi Sari berusaha menahan mamanya. Tapi Halimah tidak peduli. Ia melangkah dengan tergesa, tanpa menghiraukan panggilan anak dan menantunya. Sepeninggalan Halimah, Sari berniat untuk menumpang ke kamar mandi. Sedangkan Parni kembali masuk ke dalam kamar. Pandangan mata Sari mengedar ke segala arah. Dapur milik Parni masih sangat tradisional. Masak memakai tungku dan kayu bakar berhamburan. Sari sempat bergidik ngeri saat matanya tertuju pada pisau besar yang sepertinya bertugas memotong daging. Begitu tajam dan tampak mengerikan. Pluk! Sari terlonjak saat bahunya seperti ditepuk seseorang dari belakang. Benar saja, saat Sari menoleh, Parni sudah berada di belakangnya, sembari tersenyum simpul. Serta-merta Sari memutar tubuhnya dan mendapati Parni sudah berganti pakaian dan memakai sepatu boot. Karung putih sedang ia lipat. "Mbak titip anak-anak dulu ya, Mbak ada urusan," ujarnya kemudian. "Mbak mau kemana, Mbak?" tanya Sari penasaran. "Mbak ada perlu, pokoknya kamu di rumah saja, jangan kemana-mana, tidur di kamar anak Mbak saja." Tanpa menunggu jawaban dari Sari, Parni melangkah pasti meninggalkan rumah. Sedangkan Sari dilanda rasa khawatir yang teramat sangat. Bagaimana keadaan mamanya? Mengapa ia melihat Parni amat tenang dan bahagia malam ini? Padahal ia baru saja bertengkar dengan mamanya. Parni, sebenarnya ia mau kemana? Sari yang merasa heran akan tingkah Parni yang mencurigakan, memilih untuk memperhatikan gerak-gerik kakak iparnya itu. Wanita berjilbab lusuh, dengan kaos yang sudah bolong-bolong dan celana olahraga itu. Ia mengikuti sampai keluar dari rumah. Tidak ada yang mencurigakan, hanya karung putih yang ia bawa. Sebenarnya ia mau kemana? Malam-malam membawa karung. Apa mau mencari plastik bekas? Mulung. Sari menggelengkan kepalanya, tidak ingin banyak menaruh curiga. Ia tahu Parni orang yang baik, tidak mungkin berlaku jahat dengan siapapun. Sampai punggung Parni hilang dari pandangan, barulah Sari membalikkan tubuhnya dan menutup pintu dengan pelan. Hatinya masih dilanda gundah, memikirkan nasib mamanya yang memaksa pulang sendirian. Bukannya Sari tega, tapi ia memang takut untuk kembali lewat kuburan. Trauma yang amat mendalam. Rasa haus tiba-tiba menyergap kerongkongannya. Matanya kemudian menelusur ke segala arah. Sudah teramat lama ia tidak kembali ke rumah reot yang lantainya masih sebagian tanah. Dindingnya yang bolong-bolong termakan rayap di bagian bawah, dan pakaian yang menumpuk di sembarang tempat. Sari hanya bisa mengelus dada. Gadis bertubuh ramping, dengan mata bulat dan rambut pendek itu, kemudian melangkah ke arah dapur, mencari teko air minum. Kembali, ludahnya rasa tertahan di kerongkongan saat melihat keadaan dapur yang ia rasa sangat berantakan. Tatapan matanya berhenti pada panci yang belum tercuci. Rasa ngeri tiba-tiba menjalari batinnya. Tulang! Bibirnya bergetar saat mengucap kata yang dilihat matanya. Tulang panjang tenggorokan di dalam panci yang tersembunyi di bawah meja kayu. Sari mengusap wajahnya kasar. Tulang apa itu? Ia beringsut mundur dan tubuhnya menyentuh kulkas. Sari berbalik dan berniat membuka kulkas, yang sebagian sudah digrogi karat. Rasa hausnya sudah tidak terbendung. Saat ia membuka kulkas, matanya langsung melebar. Bercak darah di dinding kulkas membuat perutnya mual. Gadis bermata bulat itu segera menutup kulkas, karena bau anyir sangat menyengat dan menusuk hidungnya. Sari berlarian menuju kamar mandi yang terletak di luar rumah. Perutnya seperti diputar-putar, mual tiada terkira. Belum sampai kamar mandi, ia sudah memuntahkan semua isi perutnya. Tubuhnya seketika lemas. Dengan tubuh terhuyung, tubuh Sari yang kurus berusaha untuk melangkah ke arah kamar mandi, membersihkan wajah dan sebagian tubuhnya. Perlahan kepalanya
yang sempat memusing mereda dan bisa masuk kamar mandi. Gegas ia bersihkan semua kotoran yang sempat melekat dan membasuh wajahnya. Air dingin memang amat menyegarkan dan membuat Sari kembali fit. Perlahan ia keluar dari bilik kamar mandi yang gelap. Hanya pendar cahaya bulan yang menerangi langkah Sari menuju rumah dari kamar mandi yang jaraknya cukup jauh. Hatinya sempat berdesir memperhatikan sekitar. Rumah Parni yang jika siang nampak sangat asri, berubah menyeramkan saat malam. Apalagi ditambah kebun karet di belakang rumah dan semak di samping dan jalanan sepi, seolah Sari berada di kampung mati. Bunyi suara jangkrik di tengah kesunyian dan gemerisik suara dedaunan seketika menegakkan bulu roma. Sari memeluk tubuhnya sendiri. Angin malam yang dingin begitu menusuk dan membuat tubuhnya bergidik. Baru saja Sari akan melanjutkan langkahnya, pandangan matanya tiba-tiba menangkap kain putih teronggok di ujung rumah Parni. Saat Sari hendak mendekat dan mengobati rasa penasarannya, sekelebat bayangan menghentikan langkahnya. Seseorang dengan susah payah membawa karung yang entah apa isinya, bergerak ke arah dapur dan membawa masuk karung dengan sedikit menyeret. Sari terdiam dan kembali masuk ke dalam kamar mandi perlahan. Ia amat yakin sosok yang tidak lain adalah Parni iparnya itu tidak tahu keberadaan dirinya. Sari mencari celah dan mengintip dari dalam. Bulu tubuhnya meremang, bukan hanya karena ia penasaran, tapi juga karena kengerian melihat darah yang menetes dari dalam karung. Bukan lagi rasa penasaran yang kini ada di dalam hati Sari, melainkan rasa takut yang teramat sangat, hingga melemahkan seluruh persendian gadis manis berkulit putih itu. Bayangan mamanya semakin memenuhi isi otaknya. Apa itu adalah mayat mamanya? Bisa saja, karena kesal pada ucapan mertua, Parni berlaku nekat, dan Sari bergidik ngeri. Tubuhnya bergetar. Apalagi saat Sari berdiri tegak dan berbalik, pandangannya tertuju ke kamar mandi, tepat di mana Sari menyembunyikan diri. Tatapan tajam dan awas membuat jantung Sari berdetak yang cepat. Saat ini ia seperti diawasi dan merasa nyawanya sedang di ujung tanduk. Bagaimana jika Parni tahu keberadaannya dan menjadikan Sari korban berikutnya? Baru saja Parni hendak melangkah, Sari melihat sesuatu seperti mencegahnya. Iparnya itu berbalik dan kembali masuk ke dalam rumah dengan tergesa. Sari mengurut dadanya dengan pelan, mengucap syukur yang tiada terkira. Ia kemudian membuka pintu kamar mandi pelan. Saat ia yakin keadaan kembali sudah aman, berjalan sembari mengendap-endap menuju motor yang masih terparkir di halaman rumah Parni. Beruntung, Sari masih memegang kunci, dan dengan tangan gemetar, ia pun memasukkan kunci motor. Tanpa membuang waktu, Sari langsung kabur dengan cepat mengendarai motornya. Membawa motor Beat merah kesayangannya melaju kencang di tengah kesunyian malam. Peluhnya mengucur deras, bukan karena cuma pikiran yang kini merajai otaknya, tapi juga karena ia mengkhawatirkan nasib mamanya. Sampai setengah perjalanan, Sari pun tidak jua menemukan jejak, apalagi sosok mamanya. Hanya harapan yang kini ada dalam hatinya. Bisa saja mamanya sudah tiba di rumah dan sedang beristirahat. Tapi kalau tidak, ia amat yakin jika yang ada dalam karung Parni adalah jasad mamanya. Siapa tahu kan, sakit hati bisa membuat orang gelap mata. Sari semakin mempercepat laju motornya, hingga saat melewati kuburan, ia menoleh ke arah kuburan dan melihat cahaya. Sari semakin ketakutan. Fokus Sari pecah hingga motornya oleng dan gerusak. Sari tersungkur dan mencium aspal. Ia berusaha bangun dan duduk di samping motornya. Lengannya luka dan mengeluarkan darah segar. Dengan tubuh yang masih lemah dan menahan sakit, Sari mendengar suara derap langkah kaki mendekat. Sari menutup wajahnya dengan tangan. Takut yang datang adalah makhluk menyeramkan dari dalam kuburan. Entahlah, Sari sudah tidak mampu berpikir jernih. Rasa takut mendominasi pikirannya saat ini. "Neng, ya ampun Neng, ngapain ngebut-ngebut sih? Kamu terluka?" Sari terkesiap mendengar suara seseorang. Perlahan ia membuka tangannya.
dan melihat ke arah kaki. Menapak, berarti itu adalah manusia. Perlahan Sari menengadah dan mendapati beberapa orang lelaki menatapnya heran. Salah satu dari mereka membantu Sari berdiri. "Kenapa ngebut-ngebut, Neng?" tanya seseorang di antara bapak-bapak yang berjumlah 5 orang. Saya tadi takut lewat kuburan. Ada cahaya terang di dalam sana," tunjuk Sari. Bapak-bapak itu seketika terbahak, sedang Sari terdiam keheranan. "Itu tadi kami, Neng, sedang menunggu kuburan baru," jawab bapak berbaju biru. "Kuburan? Ngapain dijaga, Pak?" tanya Sari penuh selidik. "Ya, karena kemarin ada mayat bayi yang hilang dicuri," jawab bapak tersebut. "Hah? Mayat bayi dicuri?" Dan bersambung. Apakah yang akan terjadi kepada Sari? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.